Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ramadan. Saya dari Universitas Bung Karno dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Galus Sukmaranti, SIKOP MSI. Soal UAS Public Relation dengan judul Eksistensi Public Relation dalam New Normal. Kegiatan public relation ini dibutuhkan untuk membangun image dan mengidentifikasi perusahaan, terutama dalam bidang komunikasi yang berlangsung dalam suatu perusahaan agar mampu menjaga dan mempertahankan eksistensi perusahaan di tengah persaingan. Hampir semua perusahaan berkompetisi untuk menunjukkan eksistensinya dengan menampilkan berbagai kelebihan-kelebihan untuk meningkatkan awareness dan kepercayaan kepada masyarakat. Peran utama seorang PR adalah sebagai komunikator atau penghubung antara perusahaan dengan publiknya, yaitu saya akan menjelaskan beberapa fungsi PR dalam suatu perusahaan, yaitu membina relationship. Suatu PR harus membina relationship dengan suatu klien agar terciptanya kerjasama yang baik. Dan yang kedua, peranan backup management. Dan yang ketiga, membangun corporate image, yang artinya di sini ini tuh membangun corporate image, yaitu membangun image perusahaan agar menjadi perusahaan yang terbaik, menjadi perusahaan yang mempunyai citra yang bagus untuk semua klien dan semua orang, dan memiliki power yang sangat kuat. Public relation berperan dalam membangun dan menjaga citra perusahaan. Pentingnya pencitraan organisasi menjadi tanggung jawab seorang PR. Pencitraan yang baik dapat memberikan dampak yang baik juga untuk keberlanjutan sebuah perusahaan. Setelah membahas tentang public relation, saya akan membahas tentang apa itu new normal. Semenjak adanya COVID-19 di Indonesia, hampir semua kegiatan berubah menjadi new normal. Mau nggak mau, dengan adanya perubahan ini kita harus ikut serta dalam mengurangi COVID-19. Begitu juga dengan kegiatan pandemi COVID yang menghantam Indonesia selama hampir 1 tahun belakangan ini. Tidak dipungkiri banyak beberapa faktor yang mengalami perubahan terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Untuk menerapkan new era atau new normal baru sebagai respon realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta memperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai salah satu untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Dan vaksin udah mulai berjalan, cuman masih ada beberapa yang masih belum melakukan vaksin dengan alasan takut atau segala macam. Padahal itu salah satu senjata untuk mengurangi COVID-19 di Indonesia. Terus saya akan menjelaskan kayak ada beberapa adaptasi baru di new era di lingkungan kerja, yaitu yang pertama, di pintu masuk kerja harus melakukan pengecekan suhu menggunakan termometer. Sebelum masuk diterapkan self assessment untuk memastikan pekerja yang masuk tidak terjangkit COVID-19. Yang kedua, pengaturan waktu jam tidak terlalu panjang atau terlalu banyaknya lembur di suatu ruang lingkup. Yang ketiga, berlakunya sistem kerja shift untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Yang keempat, mewajibkan menggunakan masker di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dan yang terakhir, mengatur asupan makanan yang diberikan oleh tempat kerja, yaitu yang mengandung banyak vitamin seperti vitamin C untuk mempertahankan daya tahan tubuh gitu. Menurut saya pandemi COVID ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam berbagai sektor. Salah satunya di bidang kehumasan. Dalam konteks kehumasan public relation, pandemi ini dikatakan sebagai krisis di dalam suatu perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Kedatangan COVID-19 di Indonesia ini merupakan krisis yang tidak dapat dikontrol sama sekali kalau menurut saya. Untuk itu, seorang PR harus fokus pada variabel yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Variabel yang dapat dikontrol oleh seorang PR, salah satu contohnya adalah merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Informasi yang disampaikan menurut saya harus sesuai dengan tepat, benar, akurat, berdasarkan data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan menjadi salah satu kunci
yang terpenting dalam melawan COVID-19 di Indonesia ini. Seorang PR harus memiliki konsep yang matang dengan mengolaborasikan semua data dan fakta sebuah pesan yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan menurut saya harus relevan dan tepat dengan situasi pandemik yang pada saat ini. Menurut saya, peran PR juga akan menjaga dan membangun reputasi serta menciptakan citra positif bagi suatu perusahaan atau instansi atau lembaga melalui pengolahan dan pemantauan informasi serta komunikasi terstruktur. Berbicara tentang new normal, pastinya kita akan menyinggung dan membahas tentang new habit atau kebiasaan baru. Oke. Bagi seorang PR, kebiasaan baru akan tercipta jika kita dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kebiasaan baru dalam konteks ini mengarah kepada, menurut saya, gaya hidup akan dijalankan oleh para praktisi PR, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu membuat konten. Menurut saya, konten saat ini merupakan penyebaran informasi yang cukup baik. Yang pastinya kontennya ini harus kreatif, bersifat inovatif, serta solusi bagi masyarakat. Yaitu kayak balik lagi ke contohnya, kayak kita boleh menyebarkan semua informasi tapi dengan sesuai fakta, dengan akurat, dengan data yang valid segala menurut saya dengan segala data yang valid gitu. Jadi kayak ke masyarakatnya juga bisa diterima dengan baik gitu. Terus ada 3 unsur yang menurut saya seorang PR itu harus mahir dan terampil dalam berbagai hal, khususnya sesuatu yang telah diadopsi atau diadaptasi. Untuk itu, seorang PR harus tetap belajar hal-hal baru sehingga akan terus memperkaya dan pengetahuan dan keterampilannya. Terdapat beberapa strategi pendekatan yang baru yang dapat dilakukan oleh seorang PR dalam menghadapi krisis, khususnya di masa pandemik saat ini. Nah, strategi pendekatan yang tepat adalah menimbulkan dan membentuk new culture atau budaya baru dan aspek-aspek budaya baru seorang public relation, yaitu accessibility, availability, dan sensitivity, dan teknologi update, dan creative beyond limit. Dan menurut saya, untuk menjadi seorang public relation harus mempunyai skill yang bagus dan pengetahuan yang cukup luas dan mau belajar mengenai hal-hal baru yang terlihat kasat mata maupun tidak gitu. Jadi pada intinya kita harus ikut dalam teknologi, maksudnya dalam new era ini dengan berbagai macam cara, yaitu dengan cara menyebarkan berita yang cukup baik, dengan berita yang valid, dengan menggunakan data yang ada segala macam gitu, dan tidak menyebarkan berita hoax segala macam. Jadi di sini saya akan memberi kesimpulan tentang apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada intinya public relation ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membangun atau mempertahankan reputasi atau citra positif dan komunikasi yang baik untuk sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Apalagi di masa pandemi saat ini, peran PR strategi dalam menyampaikan informasi tentang COVID-19. Peran PR itulah yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi yang akurat berupa data yang valid, dan juga harus mempertanggungjawabkan. PR harus menjalin hubungan yang baik dengan media massa, karena itulah salah satu aspek
PR sangat penting di masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi sekian jawaban UAS dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.